No. Ya, dengar suara tangisan gak? Sampai yuk. Tolong! Tolong! Ya ampun, bright to be. Dok, congrats ya. Semoga lancar sampai hari H. Amin, makasih ya Skar. Cie, dokter Rinis. Sebentar lagi ada yang mau jadi istri orang nih. Gimana kalau kita main puter botol aja? Peraturannya, siapa yang ditunjuk oleh ujung botol itu, dia akan jadi pengantin. Jadi penasaran ya, siapa kira-kira yang akan jadi pengantin berikutnya? Berarti Max yang bakal jadi pengantin kamu. Kan? Padahal kamu yang muter botol ini sendiri loh. Tapi berhentinya di kamu. Dah. Nih. Aku pasangin pelnya ya. Cantik ya. Mbak, jangan nangis terus dong. Nanti make upnya rusak. Koskar. Kamu kenapa ada di sini? Aku nggak nyangka dalam kondisi kayak gini harus ketemu sama Satria. Mas Satrio juga kenapa ada di sini? Aku tadi habis ada penyidikan sekitar sini. Jovi sama Bayu ngajak aku ke sini untuk mampir. Rambut kamu berantakan. Sekar, kamu kenapa? Ini kan cuman game, Sekar. Kalau kamu belum siap nikah, nggak apa-apa. Maafin aku ya. Tapi kalau game ini nggak nyaman buat kamu, kita berhenti aja ya. Ya? Nggak apa kok, nggak apa dok. Kita mulai lagi aja ya permainannya. Maaf banget tadi saya yang rusak acara. Ayo kita lanjut lagi gamesnya. Nggak apa, Kamu nggak apa-apa kan? nggak apa-apa. Kita lanjut aja ya. Ayo. Biar aku yang pakaiin ke kamu. Andai aja aku boleh berharap pada waktu. Kali ini aja. Boleh kan hentiin waktu sebentar. Aku ingin menikmati waktu ini dengan duniaku. Lelaki ini. Wah, Satria mana sih? Sengaja aku ikutin dari kantor polisi. Malah nggak ada dia di TKP. Aduh, sebenarnya sih belum pengen nikah ya. Tapi kalau lihat yang gini,
Jadi meleleh, kayak couple goals banget gak sih? Kayaknya jodoh Sekar emang ditemuin di tempat ini ya. Pas banget kan mereka ketemu. Aku nggak bisa biarin ini terjadi. Tapi kalau aku frontal, yang ada Satria bakal tambah benci sama aku karena anggap aku nyari masalah terus sama Sekar. Aku harus lakuin sesuatu. Mbak. Iya. Oke. Oke. Oh. Oke. Makasih ya Mas Satria. Bagus. Hadirin sekalian, pengunjung Cafe The NT Style, hari ini akan ada yang merayakan kebahagiaannya. Kabarnya apa? Karena ada yang mau melepas masa lajangnya dan menjadi calon pengantin. Kira-kira siapa ya? Tanpa basa-basi, kita sambut tepuk meriah untuk Dr. Rini yang akan merayakan bridal shower-nya. Oh iya, dalam kesempatan ini ada salah satu teman calon pengantin yang akan memberikan ngasih hadiah manis untuk salah satu temannya, yaitu kita sambut Suster Sekar. Mbak, maaf jangan saya ya Mbak, saya nggak bisa nyanyi. Ayo dong Sekar, ini kan hari spesial aku loh. Aku minta satu lagu aja. Tapi dok, Ayo. Ayo dong. Ayo dong. ya udah ya. Dan kali ini, kita lihat semalu apa kamu Sekar. Kenapa ya? Ada yang begitu mirip di dunia ini. Lagian masnya katanya polisi. Kok lembek? Bukan cuma wajah, tapi juga suara. Lagian kamu jadi cowok lembek banget sih. Jalan di tanah doang kepleset. Siap salah komandan. Beneran mau dihukum? Siap salah komandan. Saya siap dihukum. Lagu favorit? Cara makan? Kenapa sayuran dipisahin? Ini pasti aku makan. Aku suka sayur kok. Cuma hari ini aku pengen pisahin sayurnya karena mau aku kasih buat kamu. Kok dikasih aku semua? Makan. Bahkan kisah hidup yang pernah nyaris dinikahkan dengan juragan. Saya mau nikah sama juragan. Saya mau nikah sama juragan. Sekar dan Laras. Seperti dua orang yang sama, tapi beda. Aku jadi ingat waktu nyanyiin lagu ini buat Satria. Dia pasti ingat masa-masa itu. Aduh, kenapa sih kok aku bisa teledor nyanyiin lagu kenangan ini? Satria curiga nggak ya? Sialan. Ternyata cara aku yang kali ini gagal. Ini malah bikin mereka makin lengket tau gak?
Suara kamu bagus. Halo? Loh, Sekar? Iya. Sekar? Sekar, hey. Saya segera ke IGD sekarang ya. Ini saya lagi diundang sama dokter ini ke acara bridal shower-nya. Tapi saya pastiin sebentar lagi saya sampai ke IGD. Tunggu ya. Iya, makasih. Sekar, kamu mau kemana? Kenapa buru-buru banget? Maaf, Mas. Saya harus balik ke rumah sakit, Mas. Soalnya saya mendadak dipanggil sama IGD. Sekar, tapi aku mau nanya satu hal sama kamu. Kamu tahu lagu yang tadi dari mana? Aku tahu hal ini pasti akan dia pertanyakan. Maafin aku ya, Sat. Aku nggak bermaksud bohong. Tapi aku harus lakuin semua ini demi bisa terus ada buat kamu. Nah, itu kan lagunya hits banget, Mas. Itu juga salah satu lagu favorit saya. Jadi wajar dong kalau saya tahu. Ya udah ya, Mas Satria. Saya buru-buru. Permisi. Sekar. Kamu di sini juga? Iya. Aku gak bisa ada penyidikan sekitar sini. Jadi aku mampir ke sini sebentar untuk istirahat. Tapi aku udah mau pulang kok. Oh, sama dong kalau gitu. Aku juga tadi habis photoshoot dekat-dekat sini. Tadinya bareng manajer aku sih, cuman dia udah pulang duluan dan aku nggak bawa mobil. Aku boleh pulang bareng kamu nggak? Maaf Bel, nggak bisa. Kamu lihat sendiri kan? Aku kesini sama anggota aku. Aku pamit ya, aku duluan. Jovi, Bayu. Nyebelin banget sih Satria. Loh, kok bisa gini ya? Gak mungkin. Dodi. Sini deh. Ada apa, Bu? Saya bingung, kok restoran saya banyak ruginya ya? Setahu saya, pengunjung tuh ramai, ya? Apa jangan-jangan gara-gara ulahnya si kasir baru itu ya, si Tia itu ya, Bu? Soalnya dia itu kan punya akses langsung ya, Bu, ke pembukuan dan juga ke mesin kasir. Bisa jadi si Tia sih, Bu. Masa sih Tia kayak gitu? Iya, serius nggak serius sih, Bu. Cuman saya sendiri juga pernah lihat kalau Tia itu sempat ngambil uang 100.000, dia ambil dari mesin kasir dan langsung masukin ke kantong celananya dia. Gak boleh dibiarin. Saya harus tegur dia ya. Tia. Tia. Iya, Bu. Heh, kamu udah nyuri uang dari mesin kasir ya? Iya kan? Ngaku kamu. Gara-gara kamu nih, saya banyak kerugian loh. Enggak, Bu. Saya benar-benar nggak ngelakuin itu semua. Sumpah. Saya nggak percaya sama kamu. Saya lihat juga ya, kalau kamu datang itu, tas kamu harganya mahal. Handphone kamu juga. Dari mana uang itu? Hah? Sedangkan gaji kamu aja UMR kan? Semua barang-barang itu dibeliin dari kakak saya, Bu. Alah, banyak alasan. Nggak mungkin. Saya udah bilang, saya nggak nyuri, Bu. Justru setelah saya selesai kerja, saya selalu nyetor uang itu semua ke Pak Dodi. Kamu itu jangan asal lempar tuduhan ke saya. Saya ini tahu loh, persis loh. Kamu itu sempat ngelakuin itu. Kamu ambil uang dari mesin kasir dan langsung kamu masukin ke dalam saku celana kamu. Saya itu ada videonya. Nih, lihat, Bu. Ya ampun. Iya. Bener. Bener banget. Ini udah ada buktinya ya. Jadi kamu nggak usah ngeles. Kamu emang dasar maling. Bu, tolong dengerin penjelasan saya. Saya waktu itu emang mau nuker uang di kasir. Dan kebetulan, saya butuh kembalian, Bu. Alasan kamu. Bu Astari, saya minta maaf ya. Nggak terlalu ngecek backgroundnya dari Tia dulu. Kamu harus bikin perjanjian sama saya. Hitam di atas putih. Tetap kamu harus bayar 35 juta.
Astagfirullahaladzim. 35 juta. Saya dapat uang sebanyak itu dari mana, Bu? Dari mana Bu? Bodoh amat, emangnya saya peduli? Saya nggak mau tahu lah dari mana. Yang saya tahu kamu tetap harus bayar 35 juta. Karena kamu kerja di sini belum hampir sebulan, kerugian saya 35 juta. Ganti. Bu, tolong Bu, jangan lakuin ini semua sama saya. Saya nggak pernah ngelakuin ini semua, Bu. Saya berani bersumpah, Bu. Ya lepas. Pergi kamu dari sini. Ayo pergi cepetan, saya nggak mau lihat muka kamu lagi. Pergi. Bu Astari, gini, kalau saran saya ya Bu ya, sebaiknya dia itu jangan langsung dipecat. Ini kan udah hitungan akhir tahun, dan kemungkinan besar juga restoran juga bakal full reservasi kan. Bagaimana kalau dia itu kita pekerjakan sebagai pelayan? Ya hitung-hitung dia masih bisa nyicil sama ibu kan, atau gajinya bisa ibu potong. Ide bagus. Saya setuju. Saya akan bilang sama dia. Ti, tunggu. Ti. Maksud Pak Dodi apa ya? Nuduh aku ngelakuin sesuatu yang aku sendiri nggak pernah ngelakuin. Pak Dodi tega banget tahu nggak? Video yang Pak Dodi kasih unjuk itu ada lanjutannya. Tapi kenapa nggak dikasih lihat? Ti, kamu tenang dulu, kamu santai ya. Kamu tenang, kamu jangan salahin saya terus. Justru saya tuh masih baik loh. Karena saya berhasil membujuk Bu Astari supaya menerima kamu kembali untuk bekerja di restoran. Walaupun tidak menjadi kasir, tapi kamu masih bisa menjadi pelayan. Maksudnya gimana, Pak? Ti, kamu tahu kan kalau sekarang itu mencari kerja itu susah. Dan kamu juga bilang sama saya kan kalau kamu ingin membantu kakak kamu untuk mencari uang. Apalagi sekarang kamu punya utang sebesar 35 juta ke Bu Astari dan itu harus kamu bayar. Kalau kamu nggak bayar, kamu akan ditangkap dan kamu akan dipenjara. Kamu ingat kan anaknya Bu Astari itu polisi. Jadi saran saya ya, lebih baik kamu terima tawaran itu dan kamu bekerja kembali di restoran ini sebagai pelayan. Apa aku terima aja ya usulan dari Pak Dodi? Nggak apa-apa jadi pelayan, asal tetap kerja di resto ini. Mungkin ini malah bisa buat aku temuin bukti kejahatan Pak Dodi dan segera pulihkan nama baik aku. Posisi kamu itu bakalan aman selama kamu nurut sama saya. Dan saya juga punya cara supaya kamu bisa cepat mendapatkan uang 35 juta itu untuk bayar hutang ke Bu Astari. Caranya gimana, Pak? Kamu tunggu saya selepas bekerja. Nanti malam kita ketemu. Halo, Kak. Hari ini kayaknya aku pulang rada telat deh. Mbak Erika, kenapa Mbak? Kok kayak lagi khawatir gitu? Tadi adikku nelpon, dia katanya mau pulang malam lagi. Udah seminggu dia kayak gini. Aku tuh sebenarnya nggak tega banget Sekar. Ngeliat adikku kerja banting tulang kayak gini, apalagi dia masih 19 tahun. Tapi itu semua dia lakukan karena aku belum bisa kuliahin dia. Tapi aku berusaha banget sampai detik ini untuk nabung supaya dia itu bisa kuliah. Adiknya Mbak Erika hebat banget ya. Masih muda, tapi mau bantuin kakaknya kerja. Berarti dia adik yang baik, Mbak, dan ngertiin Mbak Erika. Dia itu emang baik banget. Tapi aku sedih aja. Nasib aku tuh sama dia bener-bener beda banget. Karena waktu orang tuaku masih hidup, aku bisa kuliah. Tapi setelah orang tuaku meninggal, dia jadi nggak bisa kuliah. Dan aku sampai sekarang ngerasa nggak berguna banget jadi seorang kakak karena belum bisa nguliahin dia. Jangan patah semangat gitu dong, Mbak. Mbak ini perempuan hebat loh, karena nggak semua kakak itu mau Mbak jadi sandwich generation dan biayain adiknya sekolah. Adik Mbak pasti bangga banget punya kakak seperti Mbak Erika. Makasih ya Sekar. Ngapain sih Pak Dodi minta ketemuan di tempat yang sepi kayak gini?
Tia. Lepasin! Tia. Ini saya. Kamu kenapa sih? Hah? Pak Dodi jangan yang enggak deh. Saya ini bukan cewek yang murahan. Harga kamu itu berapa sih saya? 10 juta, 20 juta, 50 juta. Hah? Harga kamu itu berapa? Selama saya masih ada jadi manajer di restoran itu, saya punya banyak uang. Kamu tinggal minta dan saya akan kasih buat kamu. Jangan-jangan yang nyuri uang kasir itu Pak Dodi ya? Kalau iya kenapa? Kamu mau laporin sama Bu Astari? Aku bakal laporin ke Bu Astari biar Bapak bisa dilaporin ke polisi. Itu tidak akan terjadi, saya. Kamu nggak akan pernah bisa ngelaporinnya. Lepasin! Kalau kamu berani ngelaporin kejadian itu, hidup kamu akan saya bikin sengsara ngerti. Hati-hati Neng kalau mau nyebrang. Kalau ketabrak gimana? Udah bang. Saya terus sini aja. Ini angkotnya. Benerin Neng. Iya. Iya bang. Makasih ya Neng. Iya sama-sama bang. Mbak, sini saya bantu mbak. Mbak kamu kenapa? Apa yang terjadi mbak? Tadi mbak hampir ketabrak loh. Mbak ini suster ya? Apa saya bisa ngelapor soal pelecehan? Kalau saya punya bukti visumnya. Iya bisa mbak. Emangnya kenapa mbak? Apa yang terjadi? Mbak habis dilecehkan. Mbak ya udah mbak. Mbak sekarang tenang ya. Sekarang saya antar mbak ke rumah sakit. Saya pasti bantu mbak untuk visum. Ayo mbak. Ini kan rumah sakit tempat kakak kerja. Apa aku kasih tahu kakak kalau aku dilecehin sama manajer aku? Pasti kakak bakal shock banget. Kalau kamu takut laporin soal ini, aku bisa bantu kok. Aku punya kenalan polisi yang bisa bantu kamu. Lepasin! Kamu berani ngelawan saya? Aku harus laporin manajer di tempat kerja aku. Aku harus ketemu sama Bu Astari. Aku bakal laporin semua kejahatan Mas Dodi. Makasih ya udah bantuin aku. Aku salut banget sama keberanian Tia yang gak gentar buat laporin orang yang udah lecehin dia. Halo Bu Astari, saya bisa nggak ketemu sama Ibu? Saya mau ngelaporin orang yang udah nyuri uang kasir. Yang jelas bukan saya Bu. Ada satu hal lagi yang saya mau ngasih tahu ke Ibu. Kalau saya udah... Pak Dodi. Sini kamu. Kamu mau ngelaporin saya ke Bu Astari kalau saya yang sudah mengambil semua uang di restoran. Saya nggak cuma ngelaporin Bapak soal Bapak mencuri. Tapi saya bakal ngelaporin Bapak karena Pak Dodi udah ngelecehin saya. Enggak! Sini! Enggak! Sini! Enggak! Enggak! Sini! Enggak! Kamu nggak bisa ngelaporin saya. Aku nggak peduli. Sini! Enggak! Loh, itu kan Tia sama Pak Dodi.
Atas nama Mas Riki? Oh iya betul Pak. Kamu pikir kamu bisa ngelawan saya? Hah? Ini yang kamu cari. Sekarang tidak ada bukti lagi. Nah, sebentar lagi kamu juga akan pergi untuk selamanya. Di mana sih kamu, Dek? Kakak juga udah siapin makanan buat kamu. Kamu belum pulang-pulang juga. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Masih nggak aktif handphonenya, ya Allah. Si Tia mana sih? Dia bilang katanya dia mau datang. Dia mau ngasih tahu siapa maling sesungguhnya dan ngomong penting. Tapi mana udah jam segini nggak nongol-nongol juga tuh anak. Kesel. Ya. Kok aneh ya? Kenapa mendadak horor gini? Aku nggak bersalah. Suara siapa itu? Ah, kamu siapa? Bu Lestari, ini saya Dodi. Ya ampun, Dodi. Ibu kenapa? Aduh, kamu ngapain kesini? Nah, ibu ngapain di sini? Saya itu lagi nunggu Tia. Tia bilang sama saya, katanya dia mau kesini, mau ngomong sama saya. Dia mau kasih tahu siapa maling sebenarnya dan mau ngomong penting. Tapi mana tuh anak nggak datang? Untung si Tia udah gue lenyapin. Terus kamu sendiri ngapain coba kesini? Semua karyawan pada pulang loh. Oh, saya ada handphone saya ketinggalan di kantor, Bu. Ya udah, sana kamu ambil. Sana kamu pulang aja. Kok saya takut ya? Saya mau pulang. Ada selimut? Apa Tia udah pulang? Tia! Tia! Kok tiba-tiba fotonya jatuh? Apa jangan-jangan terjadi sesuatu yang buruk sama Tia? Enggak, tapi aku nggak boleh berpikir negatif. Semoga aja adikku baik-baik aja. Ya Allah. Lindungi adikku ya Allah. Kasihan arwah kalau udah bengong begini. Siapa kamu? Apa yang terjadi sama kamu?
kenal sama dia. Tia, kenapa kamu bisa meninggal? Apa kamu dibunuh sama orang yang udah ngelecehin kamu waktu itu? Gelap! Gelap! Semua gelap! Gelap! Lu kasihan ya arwah. Tia, maafin aku ya. Apa karena kamu jadi terbunuh? Karena aku suruh kamu lapor ke polisi. Tia, aku janji aku akan bantu kamu dapetin keadilan. Dan juga bantu kamu nemuin jasad kamu. Hilang. Naga-naganya dia udah nemuin jalan pulang ya deh. Sakit, tolong. Kenapa nggak ada yang nolongin gua sih? Tolong, tolong. Ini kenapa nggak ada yang nolongin gua ya? Kayak gua harus ke dokter deh, ke rumah sakit deh. Dok, buruan. Pak, iya Pak. Cepetan dok. Baik Pak, baik. Kaki saya tuh Bapak naik sakit dulu. banget ini. Saya periksa dulu Pak. Saya tuh habis kecelakaan. Bentar ya Pak, saya periksa. Sus. Baik dok. Pelan-pelan dong dok. Dok. Sakit tau dok. Gimana sih dok? Setelah saya periksa, tidak ada tanda-tanda patah atau retak tulang kok Pak. Semuanya hanya luka ringan saja. Gak mungkin dok, ini saya sakit banget. Gak mungkin. Kalau cuma sakit ringan biasa, ini pasti patah dok, patah. Tapi setelah saya juga tes palpasi juga sentuh, memang normal kok Pak. Ini sebenarnya dokter nggak sih? Kamu itu dokter ya, seharusnya tahu bagian yang patah itu apa, seperti apa. Enggak, pokoknya saya minta ronsen. Kenapa tiba-tiba perasaanku jadi nggak enak ya? Kayaknya ada yang nggak beres sama pasien ini. Baik, kalau itu kemauan Bapak, saya akan bikin surat rujukan untuk konsen. Sus, tolong antarkan. Baik dok. Permisi Pak. Pak, sebentar ya. Saya ambil kursi roda dulu. Cepat. Dok, buruan dong dok. Ada hawa dingin di sini. Kenapa arwah Tia nempel di kakinya pasien ini? Udah gitu tatapannya penuh dendam. Apa jangan-jangan laki-laki ini berhubungan dengan tewasnya Tia? Apa dia pembunuhnya? Aku harus cari tahu. Bu, adik saya kemana Bu? Kenapa sampai sekarang adik saya belum pulang juga? Ibu sebenarnya suruh kerja apa sih adik saya Bu? Hello, justru saya yang mau tanya sama kamu. Adik kamu itu kaburnya kemana? Kamu tahu nggak sih? Adik kamu itu udah nyuri uang restoran saya 35 juta. Cuman gara-gara kepengen penampilan hidup hedon nih. Gak sadar banget ya. Gak mungkin, Nggak mungkin, Ibu lagi fitnah adik saya ya Bu ya? Dia itu anak yang baik, dia nggak mungkin mencuri Bu. Gak mungkin kamu bilang, hey udah ada buktinya. 35 juta, dia kerja sebulan berarti seharinya dia ngambil sekitar 1 jutaan. Dan setelah itu saya turunin dia kerjaannya sebagai pelayan. Nah karena dia tahu kalau seorang pelayan itu gak bisa ngambil kesempatan buat nolong, makanya dia kabur. Gak muncul-muncul lagi, gak mau kerja. Jahat ya adik kamu tuh. Nggak mungkin.
Dia nggak mungkin melakukan hal itu, Bu. Lagian selama ini juga saya selalu memenuhi kebutuhan dia. Berarti kalau kayak gitu kamu sebagai seorang kakak yang nggak becus didik anak. Saya punya buktinya. Nih, kamu bisa lihat. Video kalau adik kamu mencuri, iya kan? Lihat, sudah jelas kan? Dan bahkan begitu udah ketahuan masih juga ngelak loh. Dia bilang katanya orang lain yang nyuri. Begitu saya bilang, mana ada buktinya nggak? Nggak dikasih unjuk. Sampai sekarang malah dianya hilang. Berarti kan memang adik kamu tuh mau ngerjain saya. Bu Astari, mohon maaf. Jadi ini kakaknya dari Tia? Iya. Oh, sepertinya kakak adik ini adalah komplotan. Maksud kamu ngomong kayak gitu apa ya? Ya bisa aja. Kamu sama adik kamu itu memang sengaja untuk melamar dan bekerja di dalam restoran dan untuk menguras semua uang yang ada di restoran. Maaf ya, saya ini masih punya pekerjaan dan saya bukan pencuri. Saya juga yakin banget adik saya nggak mungkin melakukan hal seperti itu. Lihat aja kalian berdua ya. Saya akan laporkan kasus hilangnya adik saya ini. Silakan. Bu, sebaiknya ibu juga lapor polisi. Karena ini sudah kasus pencurian dan pencemaran nama baik. Dan apalagi sekarang tersangkanya juga kabur. Agar kamu si Dot, kan dari awal saya bilang sama kamu, udah saya tuh mau pecat si Tia. Kalau hal itu terjadi, nggak akan seperti ini kan jadinya. Iya Bu, saya salah. Tapi sebagai penebus kesalahan saya sama ibu, saya akan temenin ibu untuk lapor ke polisi kok Bu. Dan saya siap untuk jadi saksinya. Oke. Jejak apaan ya? Apaan tuh ya? Astagfirullah, ada mayat! Ada mayat, tolong! Mayat, tolong! Tolong! Pak, saya mau melapor, Pak. Mbak, tenang, silakan duduk dulu. Iya, makasih, Pak. Pak, adik saya hilang, Pak. Hilang? Iya. Sejak kapan? Dari semalam, dari pulang kerja dia belum pulang, Pak. Gini, Mbak. Saya mohon maaf sebelumnya. Kalau kehilangannya belum 2 kali 24 jam, kami nggak bisa menindaklanjuti. Tapi Pak, handphone adik saya itu tidak bisa dihubungi dan dia nggak biasanya begini, Pak. Bantu adik saya ya, Pak ya. Cari adik saya. Namanya Tia, Pak. Dan ini fotonya, Pak. Satria. Devi. Ada apa Bu Astari? Aduh, saya mau ngelapor ya. Mantan karyawan saya yang bernama Tia, dia udah nyuri di restoran saya. Tia? Kenapa nama laporan orang hilang sama nama orang yang dilaporin Mama bisa sama? Bohong! Adik saya bukan pencuri. Ini fitnah, Pak. Adik saya nggak bersalah, Pak. Apaan sih? Udah tahu salah masih juga dibela deh. Ini bohong, Pak. Ini fitnah, Pak. Adik saya sebenarnya nggak bersalah. Ya, ada apa, Bay? Laporan, telah ditemukan mayat perempuan muda di kebun kosong pinggir kota. Menurut dari tanda pengenal dekat mayat itu bernama Mutia Adeline.
adik saya, Pak. Mutia Edelin. Satria. Iya benar, karyawan mama yang nyuri itu namanya Mutia Edelin. Oh, itu fitnah, Pak. Jangan percaya, Pak, omongan dia. Adik saya nggak bersalah, Pak. Cukup, semuanya tenang. Tolong tenang. Ini kantor polisi. Hargai kami semua di sini. Jovi, Bayu, bersiap, kumpulkan semua peralatan untuk evakuasi jenazah. Kita jalan sekarang ke WP. Siap, Dan. Siap, Komandan. Pak. Izinkan saya untuk melihat evakuasi adik saya, Pak. Mbak, tapi ini tugas kepolisian. Saya mohon, Pak. Saya hanya ingin melihat jenazah adik saya, Pak. Oke, gini. Saya izinkan untuk ikut, tapi janji untuk tidak mengganggu proses evakuasi. Iya, Pak. Saya janji, Pak. Saya janji. Ikut saya. Jika kita melihat dari kondisi mayatnya, bisa dipastikan ini adalah korban pembunuhan. Sepertinya begitu, Komandan. Tia, ini kakak Tia. Bangun, Tia. Tia, maafin kakak, Tia, bangun. Mbak, mohon tenang, Mbak. Mbak, saya mohon tenang, Mbak. Mbak, tolong jangan halangi kami melakukan proses evakuasi. Mbak, tolong tenang. Cukup. Pak. Jangan ganggu proses ini. Pak, saya mohon, Pak. Saya mohon banget. Saya cuma mau lihat mayat adik saya, Pak. Pak, tolong jangan ditutup dulu, Pak. Tia. Bangun, sayang. Tia, maafin kakak, Tia. Kakak gagal ngejagain kamu. Maafin kakak, Tia. Maafin kakak. Aku harus temukan pembunuh Tia. Dia harus menebus apa yang telah dia lakukan ke Tia. Bu Astari! Bu! Keluar, Bu! Bu! Bu Astari! Masih keras-kerasan kayak gitu? Bu, saya mainitas CCTV di sini. Buat apa? Lagian juga kamu tuh siapa sih emangnya? Berani nyuruh-nyuruh maksa-maksa saya seenaknya aja? Bu, adik saya meninggal pas bekerja di sini ya, Bu ya. Jadi tolong berikan CCTV itu, Bu, ke polisi. Kenapa sih Ibu susah banget kasih CCTV-nya? Tante, ini ada apa sih? Kok ribut-ribut di sini? Jadi gini, Bel. Ada karyawan tante meninggal. Terus ini kerabatnya minta CCTV kafe. Maksa-maksa gitu, marah-marah. Tante ya udah kasih aja CCTV-nya. Apa susahnya sih, Tan? Karena bukan tante juga pelakunya kan? Ya ampun, udah. Kamu kasih CCTV kafe ke dia. Cepetan. Mohon maaf, Bu. CCTV di restoran ini lagi rusak. Tuh, denger kan? Manajer kafe saya bilang CCTV-nya rusak. Bukan karena faktor saya, ngerti kamu? Untung aja gue udah hapus CCTV-nya. Bisa bahaya kalau masih ada dan jadi barang bukti. Gimana caranya aku bisa bongkar kejahatan di balik peninggalnya Tia? sih Mbak, saya temennya Tia. Saya mau ngasih informasi. Sebelum Tia menghilang itu, saya sempat melihat dia bertengkar dengan Pak Dodi. Ah, serius kamu? Ya. Makasih banget ya, informasi ini penting banget buat saya. Permisi dulu, Mbak. Ya, makasih ya. Dodi. Jadi Dodi. Pak, saya mau ngomong, Pak. Bapak tolong cek si Dodi itu, Pak, karyawan Bu Astari di sini, Pak. Karena tadi karyawan ada yang ngasih tahu ke saya, waktu terakhir itu adik saya itu berantem sama Dodi, Pak. Dan saya curiga banget itu ada hubungannya sama kematian adik saya, Pak. Sat, kamu ngapain bawa dia kesini sih? Bener ya, Sat? Secara nggak langsung, dia tuh udah nuduh mama kamu, tau nggak? Mbak, saya nggak asal nuduh ya, Mbak ya. Cukup. Saya minta semuanya tenang ya. Maksud saya mengumpulkan semuanya di sini untuk mencari kebenaran dari kecurigaan Mbak Erika. Jadi gini, Mbak Erika curiga bahwa Mas Dodi terlibat dalam kasus pembunuhan adiknya. Saya butuh tahu, jam 10 malam, ada di mana Mas Dodi kemarin?
Saya bertanya bukan tanpa landasan. Saya bertanya karena diduga almarhumah Tia meninggal 10 jam setelah jenazahnya ditemukan. Dan dugaan dokter, Tia meninggal karena ditabrak oleh motor. Kalau memang diduga Tia itu meninggal pada jam 10 malam, saya tuh nggak bisa dituduh sebagai pembunuh. Karena saya lagi ada di resto. Saya lagi mengambil barang saya yang ketinggalan. Mas Satria bisa tanya sama Ibu Asta. Iya, Sat, bener. Jadi Dodi sama Mama itu ada di restoran. Dan Mama lihat jam kok, itu beneran jam 10. Dan pada saat itu kita nunggu Tia. Dia nggak nongol-nongol, nggak dateng. Tadi juga karyawan sini ngasih tahu ke saya kalau terakhir itu Dodi itu berantem sama Adi. Siapa yang udah menyebarkan berita bohong itu? Nah, Mas, tuh dia orangnya. Mas, tadi Mas kan yang ngasih informasi ke saya kalau adik saya Tia itu terakhir kali berantem sama dia. Iya kan? Maaf Mbak, mungkin saya informasi, saya permisi dulu Mbak. Gimana sih? Tuh, kamu bisa lihat sendiri kan? Kalau orang itu bilang bukan saya pelakunya. Ya. Tenang. Saya harap Mas Dodi bisa mengontrol diri Anda. Maaf Mas, saya emosi Mas. Saya paham. Udah, pusing tahu nggak? Nggak salah aja. Ayo lah. Iya kan? Saya permisi. Sudah puas kamu? Sudah puas kamu menghancurkan nama baik saya? Asal kamu tahu ya, saya bisa aja nuntut kamu. Kalau kamu terus-terusan sembarangan menuduh saya, mengerti kamu? Maafin kakak, Tia. Kakak gak bisa ngasih keadilan buat kamu. Aku udah gagal jadi kakak yang baik buat kamu. Tapi kakak gak akan berhenti buat dapetin keadilan buat kamu, Tia. Kakak janji. Mbak, Sus, Mbak, kok di sini? Ini kan jenazahnya Tia. Iya, Sus. Ini Tia, ini adik saya, Sus. Jadi Tia adiknya Mbak Erika? Iya, Sus. Maaf ya Mbak Erika, saya baru tahu. Suster kenal adik saya di mana? Saya sempat nolongin Tia dan bantu dia buat visum, Mbak. Hasil otopsinya udah keluar, Mbak. Suster bawa hasilnya, Sus. Mbak Erika udah siap dengar hasilnya? Ya, saya siap, Sus. Kesimpulan dari dokter, Tia meninggal karena dibunuh dengan ditabrak motor berulang kali, Mbak. Astagfirullahaladzim. Ada patah tulang di kaki dan bagian rusuk. Ada juga ditemukan jejak ban motor yang nempel di kulitnya Tia, Mbak. Lanjutkan, Sus. Ditemukan juga bukti pemerkosaan, Mbak. Apa, Sus? Pemerkosaan? Hasilnya sama persis seperti visum yang dilakukan Tia tempo hari. Maafin saya ya, Mbak. Saya nggak bisa ngelindungin dia. Ini bukan salah suster. Tapi ini salah orang biadab yang udah membunuh adik saya. Kamu tahu, Sus, siapa yang membunuh adik saya? Enggak, Mbak. Saya nggak tahu. Tapi yang saya ingat, dia itu mau ngelaporin manajer di tempat dia kerja ke polisi, Mbak. Tapi saya nggak tahu siapa orang yang dia maksud dan kenapa. Sebelum Tia menghilang itu, saya sempat melihat dia bertengkar dengan Pak Dodi. Tapi saya nggak tahu dia bertengkar tentang apa. Kalau memang diduga dia itu meninggal pada jam 10 malam, saya tuh nggak bisa dituduh sebagai pembunuh. Karena saya lagi ada di resto. Dia lagi biadab.
Aku nggak akan biarin kamu hidup tenang. Kenapa tiba-tiba perasaanku jadi nggak enak ya? Maaf, aku buru-buru. Mbak Erika? Mbak Erika? Mbak Erika mau kemana Mbak Erika? Mbak Erika tunggu! Mbak Erika mau kemana ya? Apa jangan-jangan dia mau ke tempat kerjanya Tia? Tapi kok dia bawa air keras? Apa ya rencana dia? Aku harus cegah Mbak Erika. Panas! Dasar perempuan gila! Lo mau bunuh gua apa? Ini belum seberapa dibanding sakitnya Tia. Kamu udah bunuh adik aku dan kamu emang pantas mati. Udah gua bilang gua gak pernah bunuh adik lo, tau gak? Tolong! Mas Dodi. Mas? Mas kenapa Mas? Tadi ada perempuan gila yang menyiram saya. Dan ini panas banget. Ini efek air keras. Jadi Mbak Erika sengaja bawa air keras buat disiram ke Mas Dodi. Ini ada apa sih ribut-ribut? Dodi, kamu kenapa, Dot? Siapa yang ngelakuin ini? Aduh, ini panas banget, Bu. Ini panas, saya disiram sama kakaknya Tia, Bu. Aduh, kenapa sih selalu aja ada keributan di resto saya? Kalau kayak gini resto saya itu bisa bangkrut. Aduh, bener-bener ya. Ini lagi sekarang. Ngapain sih kamu selalu ada di mana-mana? Setiap ada kejadian selalu ada kamu. Ngapain sih? Saya tuh datang ke sini justru karena mau menolong. Ya udah buruan deh. Mending sekarang kamu telepon ambulan. Nih, bawa dia. Jangan sampai dia meninggal di sini. Aduh, tolong. Udah, Tante masuk aja. Mbak. Aduh, Mbak. Ini panas banget, Mbak. Mas, kita ke rumah sakit sekarang ya. Iya. Maaf ya Pak, tapi luka bakar ini kalau tidak segera ditangani akan makin melepuh Pak. Kalau aja sekarang aku bisa buktiin kamu adalah pembunuh Tia. Udah aku seret kamu ke kantor polisi. Sus, tolong antarkan ke rawat inap. Sus, kenapa suster ngeliatin saya kayak gitu? Enggak Pak, saya cuma mau mindahin Bapak ke ruang rawat. Sebentar ya Pak, saya ambil kursi roda dulu. Pokoknya, gua harus balas dendam sama orang yang udah nyelakain gua kayak gini. Ini nggak bisa dibiarin. Aduh, ini kenapa lampunya kedap-kedip gini ya? Bella, tolongin Tante Bel. Apaan tuh Tante? Bella sini deh. Kenapa? Tadi Tante tuh susah banget digerakin. Kamu ya Tante. Tante, ini kenapa ya Tante? Restoran Tante kok jadi aneh kayak gini, jadi horor. Iya Bel, Tante juga nggak ngerti kenapa ya. Semenjak kejadian itu, Tante juga sering diteror arwah. Kayaknya Tante harus lapor sama Satria deh. Tante nggak mungkin lah Tante kita lapor Satria. Yang ada Satria bakalan bilang kita halu Tante. Nggak, dia nggak mungkin percaya. Ya terus Tante mesti gimana dong Bel? Bel, tapi Tante merasa nih ya, pas Tante lihat muka setan itu, oh Tante kayak kenal ya. Dia itu kayak mantan karyawan Tante yang namanya Tia itu loh. Hah? Iya. Jangan-jangan dia dendam lagi Tante sama Tante gara-gara Tante belum cabut laporannya. Oh ya ampun, bener. Bel, kamu temenin Tante ke kantor polisi ya Bel. Tante mau cabut laporan Tia. Tante juga mau bikin laporan soal si Dodi tadi. Menurut aku, sekalian aja pecat tuh si Dodi. Silakan pelan-pelan Pak.
Ada apa ya, Pak? Ini bos saya. Saya tuh dipecat. Bos saya ini nggak ada kasihan-kasihannya sama saya ketika saya lagi kecelakaan kayak gini. Permisi. Maaf saya mengganggu waktu istirahatnya. Saya kesini atas laporan Ibu Astari. Saya perlu tahu kronologi kejadian yang terjadi di depan resto ibu saya. Maksudnya, Bu Astari sudah melaporkan perempuan gila itu ke polisi? Ya bagus lah, bagus. Saya itu nggak salah. Mas Satria lihat sendiri kan, saya ini sampai begini kecelakaannya. Oke, tapi saya perlu tahu. Apa Mas Dodi melihat pelaku yang menyerang Mas Dodi? Pelakunya itu kakaknya Tia, namanya Rika. Mas Satria ingat kan, waktu di resto itu, dia tuh punya dendam sama saya, Mas. Dia tuh masih menganggap saya sebagai pembunuh adiknya, padahal saya nggak bersalah. Mas, pokoknya Mas Satria harus memenjarakan dia, Mas. Ya, saya minta Mas Dodi untuk tenang dan percayakan semuanya sama pihak kepolisian. Kalau gitu saya permisi. Mas, pokoknya Mas harus bawa dia ke penjara. Jadi gimana? Mas, saya mau ngasih tahu soal hasil otopsi Tia dan perkataan terakhir dia sebelum meninggal. Maksudnya kamu kenal sama Tia? Dia bilang apa sama kamu? Sebenarnya saya sempat nolongin Tia, Mas, dan membawa dia ke rumah sakit untuk visum. Terus dia sempat bilang sama saya kalau dia itu mau laporin manajernya di tempat dia kerja atas kasus pelecehan. Tapi dia belum sempat lapor, Mas. Dia udah meninggal. Dan setelah saya telusurin, manajer yang dia maksud itu Mas Dodi. Berarti kamu curiga bahwa pembunuhnya Tia adalah Dodi? Iya, Mas. Nanti Mas Satria bisa cek deh hasil visumnya. Ya, aku paham. Oh ya, kamu tahu sekarang Erika di mana? Saya nggak tahu, Mas. Tadi saya sempat ikutin. Saya kehilangan jejak. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebentar. Halo Jovi, kamu ingat perempuan yang waktu itu melaporkan hilangnya Tia? Namanya Erika. Saya mau kamu cari informasi dan cari keberadaannya. Dia baru aja melakukan penyerangan terhadap Dodi. Sekarang, kalau gitu aku pamit ya. Iya, Mas Satria. Permisi. Kecolongan gue. Gawat, ternyata suster itu masih punya sampel hasil visum itu. Gue harus ambil sampel itu. Sekar. Kenapa tiba-tiba aku mikirin Sekar? Perasaan aku gak enak banget. Kemana Sekar? Baru aku tinggal sebentar, kenapa udah gak ada? Sekar! 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 Aku harus cari jalan lain. Udah sadar. Gua udah pernah ngebunuh satu orang. Jadi gak ada salahnya kalau gua ngebunuh satu orang lagi untuk bikin hidup gua itu aman, tentram, damai, sentosa. Jadi benar, kamu yang udah bunuh Tia. Hidup kamu gak akan pernah tenang
Kamu harus bayar semua perbuatan kamu. Hei, Sekar dengar ya. Nggak akan ada yang bisa nyelamatin kamu malam ini. Tidak akan ada. Dan saya jamin kamu pasti akan mati malam ini. Setelah saya beresin sampel sialan ini. Kamu nggak akan pernah bisa membunuh saya. Gua bisa ngebunuh lo sekarang juga. Tolong! Tolong berhenti saya! Tolong! Dasar perempuan gak tahu diuntung. Awas kamu ya. Saya beresin kamu nanti. Siapa yang udah berani ngakuin ini sama gua? Hah? Keluar lo, keluar! Kau berani! Siapa lo? Siapa kamu? Siapa lo? Siapa lo, kau berani? Ayo keluar! Kamu harus tanggung jawab, Dodi. Kamu harus tanggung jawab. Kamu nggak akan pernah bisa kabur, Mas Dodi. Sekar! Mas Satria. Tenang. Mas Satria. Kamu tenang. Mas kejar Dodi, Mas. Gak usah peduliin saya, kejar Dodi, Mas. Kamu tenang aja, tapi kamu nggak apa-apa kan? Mas gak usah peduliin saya, kejar Dodi, Mas Satria. Iya, iya. Harus bertanggung jawab. Tia, hentikan dia. Polisi akan datang untuk memberikan keadilan buat kamu. Hentikan. Ayo Bang, kita ikutin dia. Pak, ke stasiun terdekat, Pak. Oke, siap, Pak. Mau jalan-jalan nih, Pak, berdua, Pak. Apa ini berdua sih, Pak? Saya sendiri. Sendiri? Lah, wanita ini. Kok nggak ada? Jangan-jangan ada arwahnya Tia. Pantesan aja tadi supir ini bilang, gue itu sama perempuan ya. Wah, Pak, buruan, Pak, jalan, Pak. Berikan saya keluar, Pak. Setan, 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 setan. Aduh, setan. Kok gue malah ditinggalin sih? Gimana sih tuh supir? Malah ninggalin gue lagi. Kamu gak akan bisa lari dari saya. Kenapa sih arwahnya si Tia itu selalu gangguin gue?
Ini kan tempat gue nguburin Tia. Pergi kamu setan sialan! Terus, cek aja. Jejak. Tahu rasa. Itu Arwatia, Bang. Dasar pembunuh! Aku gak mau kehilangan jejak. Gue harus kabur nih, naik motor. Mumpung ada motor nganggur nih. Arwahnya Tia nggak akan bisa ngejar gue. Buset dah. Tuh orang ngapain naik motor malam-malam begini? Kayaknya dia lagi halusinasi, Bang. Jadi. Gimana sih? Motor kenapa nggak jalan-jalan? Apa jangan-jangan ini arwahnya Tia nih? Gangguin gue lagi. Pergi lo setan jalan! Kamu harus mati! Ini pasti kerjaannya arwahnya Tia nih. Gue jadi gila kenapa gue naikin pohon? Aku bener-bener kehilangan jejaknya Dodi. Padahal aku yakin betul tadi dia lewat ke arah sini. Asal lo tahu ya arwahnya Tia! Dodi? Kenapa dia? Gue tuh gak akan pernah nyesel udah ngebunuh lo. Tahu? Benar. Durhaka banget dah. Bukannya nyesel, malah ngutuk balik. Iya, tapi Bang... Udah biarin aja, biar kita jadi penonton aja. Biar arwah Tia tenang, alam baka nanti. Dodi! Dodi, awas! Mbak Erika, jadi benar. Anda sengaja menyiram air keras kepada Dodi. Iya, Pak. Karena dia pantas mendapatkan itu, Pak. Bahkan lebih dari itu. Karena dia sudah membunuh adik saya, Pak. Dan sampai kapanpun, saya nggak akan terima akan hal itu, Pak. Iya, saya paham akan hal itu. Coba Anda tenang terlebih dahulu. Saya nggak bisa tenang. Hidup saya nggak akan tenang sebelum saya balas perbuatan orang itu, Pak. Tolong tangkap dan adili, Pak. Tolong. Iya, kami pasti akan berusaha semaksimal mungkin. Tapi, Barusan Komandan Satria ngabarin gua kalau Dodi ditemukan tewas di TKP tempat jenazah Tia ditemukan. Aku yakin pasti arwah Tia bisa tenang karena Dodi yang udah ngilangin nyawa dia akhirnya tewas. Iya, maafin kakak Tia. Kakak gak bisa ngelindungin kamu. Kakak belum bisa menjadi kakak yang baik buat kamu. Kakak gagal melindungi kamu, Tia. Kakak benar-benar kehilangan kamu, sayang. Mbak, jangan nyalain diri Mbak terus kayak gini ya. Apa yang udah terjadi, itu udah takdirnya, Mbak. Tia nanti sedih kalau lihat Mbak nangis terus kayak gini. Sekarang yang Tia butuhin itu doa dari Mbak Erika. Ya? Makasih ya sekarang. Erika,
Mari ikut kami kembali ke sana. Mbak Erika, aku salut banget sama perjuangan kamu, Mbak. Kamu rela di penjara demi mendapatkan keadilan untuk Tia. Aku yakin Tia pasti bangga melihat perjuangan Mbak. Kenapa sih restoranku sedang terseret kasus pembunuhan? Orang-orangnya, juga orang-orang di lingkunganku. Gimana kalau aku mati kena teror seperti sebelum-sebelumnya? Sekar, ada permintaan layanan home care. Saya minta kamu yang datang. Ini data pasiennya. Males banget harus berurusan sama Bu Astari. Maaf Bu, boleh tolong dicarikan pengganti suster lain aja nggak Bu? Kamu kenapa? Suster yang lain sudah full sibuk semua. Bukannya ibu itu adalah ibu dari laki-laki yang lagi deket sama kamu ya? Lu jangan aneh-aneh deh. Lu terima aja. Heran gua. Sekalian lu cari bukti keterlibatan tuh orang sama matinya si Laras. Apa yang dibilang Bang Jali benar juga. Memang gue selalu bener. Kadang-kadang sih lu aja yang salah mulu. Tapi ingat lu harus janji, jangan lu rapat-rapat deket-deket sama si Satria tuh. Jangan terpesona di sana. Lagian siapa juga yang mau terpesona? Sekar, kamu kenapa? Enggak Bu, nggak apa-apa. Yaudah Bu, saya bersedia. Kamu bisa berangkat sekarang. Ya, baik Bu. Permisi. Aku langsung hubungi pihak rumah sakit, minta layanan home care dan aku bersyukur kamu yang kesini. Silakan Sekar. Aduh, Bu Astari, saya ditugasin rumah sakit untuk layanan home care kesini. Dari sekian banyaknya suster di rumah sakit Citra Medika Tama, emang cuma kamu doang ya? Ya ampun Sar, Mama nggak mau diurus sama dia. Mama nggak usah kayak gitu, Mama nggak usah pilih-pilih. Ingat loh, Mama habis pingsan. Lagian, Sekar juga suster yang bagus kok. Kenapa nggak mau Bu Astari? Terakhir kan Ibu udah tahu kalau saya nggak dorong Ibu. Jadi Ibu nggak perlu takut sama saya. Saya kesini murni Bu, sebagai perawat dari rumah sakit yang mau merawat Ibu. Iya, aku percaya sama Sekar. Mama kayak gini karena Mama kehasut sama Bella. Gak boleh, Ma. Apa-apa dengerin Bella. Aku nggak nyangka Mas Satria masih percaya sama aku dan belain aku di depan mamanya. Udah Mas Satria, nggak usah ngomong seperti itu sama Bu Astari Mas. Biar gimana pun, sekarang Mas Satria cuma punya Bu Astari. Dan sampai kapanpun, Bu Astari itu mamahnya Mas Satria, surganya Mas Satria. Jadi saya nggak mau kalau nyaris aja aku ngomong nggak mau Satria durhaka sama mamahnya. Laras kan segini ke aku. Duh, aku perasaan segala lagi. Kalimat itu kan yang biasa aku bilang waktu aku masih hidup sebagai Laras. Bisa-bisa Satria jadi curiga. Susah banget sih cari perhatiannya. Cewek caper. Tolong ya,
Jangan ganggu saya lagi kerja. Permisi, Bu. Tensinya normal kok Mas Satria. Kondisinya sudah membaik. Bu Astari hanya perlu istirahat aja, nggak perlu ada yang dikhawatirkan. Makasih ya, Sekar. Ya udah kalau gitu saya mau ambilin minum dulu buat Bu Astari. Sekar. Mana sih kamu? Kenapa sih? Kan tadi Sekar udah bilang, Mama nggak kenapa-napa, tensinya juga normal. Cuma butuh istirahat kok. Sekar, tunggu. Kenapa kamu nggak lanjutin kalimat kamu tadi? Bukannya kamu mau bilang bahwa kamu nggak mau buat aku jadi anak yang durhaka sama mama aku. Kalimat yang sama persis seperti yang biasa Laras bilang ke aku. Kalau boleh jujur, ini bikin aku bingung. Aku nggak bisa bedain mana kamu dan Laras. Kamu tuh ngomong apa sih Mas Satria? Saya nggak ngerti. Kenapa ya kamu kok sama aja kayak yang lain? Selalu nganggap saya itu Laras. Tolong dong Mas Satria. Jangan kamu anggap apa yang ada dalam diri Laras itu ada dalam diri saya, Mas. Karena saya bukan Laras, saya Sekar. Iya, tapi percayalah kamu. Saya kecewa sama kamu, Mas. Sekarang mendingan kita berjauhan aja. Gak usah berhubungan lagi dan gak usah deket lagi. Karena sampai kapanpun kamu akan selalu anggap saya itu Laras, Mas. Padahal saya bukan Laras. Oke, aku minta maaf. Aku minta maaf kalau perkataan aku salah dan gak enak di kamu. Tapi aku janji sama kamu. Saya gak mau lagi denger janji kamu, Mas Satria. Kalau aku ngomong dan bahas ini lagi sama Sekar, bisa-bisa dia marah lagi. Tante, semangat ya. Pokoknya aku akan selalu jadi orang yang kasih Tante full support. Ya, aku nanti bisa juga invite teman-teman aku yang influencer, teman-teman artis aku buat datang ke restoran Tante, ya. Mama sama Bella lagi ngomongin apa ya? Kok kelihatannya serius banget? Bel, makasih ya. Cuman kamu yang ngerti keresahan Tante. Kamu emang calon menantu terbaik di mata Tante. Woi, lu gimana sih? Udah bilangin jangan deket-deketin si Satria. Pertamanya aja mantep, kesananya melehoy. Fokus. Cari bukti keterlibatan kematian lu. Tapi emangnya bisa, Bang? Saya jauhin Satria. Ya bisa lah kalau niat. Kalau nggak niat ya, gua kagak ngerti deh.